Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca doa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memasuki pelajaran, kita absen dulu ya. Ya, Pak. Ada yang tidak masuk? Ada Ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Ahmad Ansori. Ansori, kemana lagi anak ini? Kemarin sudah tidak masuk. Ada suratnya? Gak ada. Oh, Alpa. Ada lagi selain Ahmad Ansori yang tidak masuk? Ada, Pak. Siapa? Andika Wahyudi. Andika Wahyudi. Bukannya kemarin itu juga gak masuk juga? Iya, Pak. Sakit apa anak itu? Gak tahu, Pak. Coba ketua kelas aja teman-temannya, jenguk temannya, kasihan. Kalau sudah lebih 3 hari itu harus dijenguk. Ya, Pak. Ada lagi gak ada? Gak ada, Pak. Baik. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang materi yang sudah ada di papan tulis di sini, yaitu kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa praaksara Hindu-Buddha. Ada yang pernah mendengar atau tidak asing dengan kata-kata di sini? Sudah, Pak. Lupa. Bukannya di kelas sebelumnya sudah dipelajari tentang kehidupan sosial masyarakat di sini? Iya, Pak, tapi lupa. Oh, lupa ya. Gimana? Ya, di sini Bapak akan sedikit memberi gambaran tentang materi yang akan disampaikan hari ini. Ya, Pak. Di sini Bapak akan membahas tentang kehidupan sosial masyarakat. Gimana tentang kehidupan sosial masyarakat di sini pada masa praaksara Hindu dan Buddha? Apakah ada yang tahu sebelum datangnya Hindu Buddha di Indonesia ini? Lupa, Pak. Wah, lupa lagi. Mana ini? Kalau mengenai tentang kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha yang sudah ditulis di papan tulis di sini, apakah sudah mengetahui? Sudah, tapi lupa. Wah, lupa lagi. Di sini Bapak akan memasuki dalam materi tentang kehidupan masyarakat Hindu-Buddha. Kehidupan masyarakat Hindu-Buddha ini, kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha, sebelum masuknya kebudayaan Hindu-Buddha, masyarakat yang sebelumnya telah memiliki kebudayaan yang sudah maju. Maksudnya kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada Hindu-Buddha di sini sebelum datangnya kebudayaan Hindu-Buddha, kebudayaan di Indonesia di sini sudah memiliki kebudayaan yang cukup maju begitu. Ada beberapa unsur-unsur
kebudayaan asli Indonesia telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Maksudnya bangsa Indonesia yang sebelumnya memiliki kebudayaan asli, memiliki kebudayaan asli ya, tidak begitu saja menerima budaya-budaya masuk seperti dari budaya asing, misalnya budaya Eropa masuk ke Indonesia itu tidak pas dengan begitu menerima budayanya, masih melekat dalam budayanya sendiri begitu. Selanjutnya proses masuknya pengaruh budaya Indonesia terjadi karena adanya hubungan dagang antara Indonesia dan India. Maksudnya di sini maksudnya kebudayaan Hindu-Buddha di sini melalui jalur perdagangan antara Indonesia dan India. Di sini ada suatu hubungan, yakni hubungan perdagangan antara Indonesia dan India. Dan disinilah muncul atau masuknya kebudayaan Hindu-Buddha. Begitu. Mengerti? Ya, Pak. Kalau mengerti, di sini ada beberapa teori ya mengenai tentang masuknya agama, masuknya ke budaya Hindu-Buddha di Indonesia di sini. Yang pertama yaitu teori Brahmana. Yang kedua teori Satria. Yang ketiga yaitu teori Waisa. Yang keempat yaitu teori Sudra. Yang kelima yaitu teori arus balik. Di sini teori Brahmana di sini penyebar Hinduisme di Indonesia kaum Brahmana atas undangan kepala suku untuk mengadakan Abhiseka, yaitu yang dapat diartikan sebagai penobatan. Prasasti di Indonesia dan bahasa Sanskerta adalah bahasa Brahmana. Di sini teori Brahmana berpendapat bahwa bahasa Sanskerta adalah bahasa Brahmana. Contohnya saja yaitu contoh Yupa di Kutai, Kalimantan Timur. Yang kedua, teori Ksatria. Teori Ksatria di sini dapat dikenal dengan maju apa gitu kalau nggak salah, Majundar, yaitu masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha karena adanya penaklukan yang dilakukan oleh para ksatria namun teori ini lemah karena tidak terbukti lah adanya kolonialisme di Indonesia ini. Yang ketiga yaitu teori Waisa. Teori Waisa di sini teori yang mengajarkan tentang pembawa dan penyebar Hinduisme di Indonesia adalah pedagang. Maksudnya yang teori Waisa ini mempunyai pendapat lah begitu, yaitu pembawa dan penyebarannya Hinduisme itu di Indonesia itu adalah para pedagang
yaitu para pedagang. Yang para pedagang itu kembali kepada teori yang apa? Yang awal itu terjadinya masuknya agamanya Hindu Buddha di sini yang melalui perdagangan antara Indonesia dan India begitu. Yang keempat, teori Sudra. Kaum Sudra berpendapat bahwa kaum Sudra meninggalkan India dan menetap di Indonesia. Maksudnya teori Sudra ini berpendapat bahwa kaum Sudra meninggalkan India dan menetap di Indonesia. Begitu berpendapat bahwa masuknya agama Hindu itu kaum Sudra inilah meninggalkan India dan menetap di Indonesia begitu. Yang terakhir yaitu teori arus balik. Teori arus balik di sini proses masuk berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia karena peran aktif bangsa Indonesia yang pergi berdagang ke India dan membawa pengaruh lah begitu. Pengaruh yang dibawa ke Indonesia. Maksudnya itu ya arus balik begitu. Sampai di sini apakah ada yang tidak dimengerti? Tidak ada, Pak. Baik, kalau tidak ada, lanjut ke masuknya kebudayaan Hindu yang menjadikan masyarakat Indonesia mengenal aturan-aturan kasta. Aturan-aturan kasta di sini dibagi menjadi 4 begitu. Yang pertama dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama yaitu kasta Brahmana. Maksudnya kasta Brahmana di sini yaitu merupakan kaum pendeta. Yang pertama itu kaum pendeta, yang kedua yaitu kaum para sarjana. Pokoknya yaitu kaum yang paling wow lah daripada kaum yang lain begitu. Yang kedua yaitu kaum ksatria. Kaum ksatria ini terdiri dari para prajurit, dari pejabat dan bangsawan. Ya bisa dibilang ini yang paling kasta yang di bawahnya Brahmana. Yang ketiga ini kasta yang di bawahnya ksatria, yaitu kasta Waisya. Kasta Waisya di sini meliputi yang pertama yaitu pedagang, yang kedua petani, yang ketiga pemilik tanah, dan sebagainya lah. Pokoknya yang di sini yang kaum Waisya ini merupakan kaum yang bisa dibilang kaum sulit lah begitu, sulit ekonomi. Kebanyakan seperti petani, pedagang, pemilik tanah begitu. Yang keempat yaitu kaum Sudra. Kaum Sudra ini yang paling kaum yang paling terpuruk atau di bawah begitu. Yaitu di sini yang kaum Sudra di sini merupakan rakyat jelata dan pekerja keras. Pokoknya bisa dibilang kaum yang
paling di bawah lah begitu. Baik, di sini apakah sudah dimengerti penjelasan Bapak? Sama Pak. Baik, kalau sudah mengerti, Bapak akan membagi berapa kelompok ya? 6 kelompok yang membahas tentang materi yang berbeda. Sebentar, Bapak akan bikin kelompoknya dulu. Ya Pak. Baik, di sini perwakilan dari kelompok pertama membahas tentang agama. Yang kelompok kedua membahas tentang politik. Yang ketiga, kelompok ketiga membahas tentang sosial. Pak. Yang bentar dulu ya. Barusan yang keberapa? Yang ketiga, yang keempat. Yang ketiga. Yang keempat di sini pendidikan. Pak. Yang kelima sastra. Dan yang kelompok terakhir arsitektur. Jadi begini, kalian itu mendiskusikan per kelompok itu ya, mendiskusikan tentang tugas tersebut dengan satu persatu kelompok itu ada salah satu anggota sebagai pematerinya. Setelah membaca dan berdiskusi dengan kelompoknya, perwakilan dari kelompok yang pertama itu membahas bidang agama. Kelompok pertama itu berkunjung pada kelompok B yang membahas bidang politik untuk memberikan dan menjelaskan materi apa yang hasil yang telah didiskusikan tentang materi agama itu. Begitupun selanjutnya yang kelompok B ke kelompok C, kelompok C kelompok D, yang kelompok D ke kelompok E, yang kelompok E ke kelompok F. Begitu. Ya. Kalau sudah bilang ya, Bapak akan mau membuat soal buat kalian nanti. Oh ya, kalau yang sudah berkunjung itu bisa kembali ke kelompoknya masing-masing ya, dan membuat laporan tentang diskusi yang meliputi dan merangkum materi yang disampaikan dari kelompok yang lain. Mengerti? Ya. Ya. Nanti dikumpulkan ya. Bapak tunggu. Ya. Sudah Pak. Sudah. Ya. Ya, perwakilan dari
kelompok pertama, satu orang saja yang maju ke depan. Kelompok yang pertama ini. Ya. Ya. Kelompok kedua mana? Ya. Oh, bagus. Kelompok tiga. Kelompok empat. Ya. Oh, bagus, bagus. Kelompok lima. Ya. Kelompok terakhir mana? Ini Pak. Kok telat ini? Belum selesai Pak. Karena belum selesai. Gimana ini? Mau nilai gimana ini kalau gak selesai? PR Pak. PR aja ya? Ya Pak. Nah, baik, silakan ditulis. Bapak akan bacakan soalnya. Untuk kelompok F, Ya. pelajaran apa yang dapat diambil dari pelajaran hari ini berkaitan dengan hasil kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Sudah dicatat? Ya Pak. Itu kalau bisa ya dikumpulkan minggu depan. Ya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Bapak tutup ya. Ya Pak. Sebelum Bapak tutup, mari kita membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak akhiri pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.